saudara, saya sungguh sangat bersuka cita melihat wajah-wajah yang bersuka cita di hari kita merayakan kenaikan Kristus ke surga. Ya, pernah terjadi peristiwa ini 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus naik ke surga, ini sudah pernah saya jelaskan berulang-ulang, itu fisik, bukan dia pindah ke alam lain. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya. Ketika dia terangkat, tidak tiba-tiba hilang. Artinya dia ada di alam yang sama. Dia ada di alam semesta ini ketika dia terangkat naik ke surga. Dilihat oleh mata kepala murid-muridnya dan beratus-ratus orang yang lain. Dan ketika dia mulai tertutup awan, ada dua orang malaikat datang berkata kepada murid-muridnya, "Hai orang Galilea, mengapa engkau menatap ke atas? Yesus yang kamu lihat itu terangkat, dia akan datang juga dengan cara yang sama." Amin. Dan Yesus yang terangkat itu secara fisik, secara jasmani, bukan roh. Dan tentunya karena dia fisik adanya, dia terangkat, dia menuju satu tempat juga yang fisik, bukan alam roh, satu tempat juga yang punya materi. Dan itulah yang dikatakan surga. Nah, kita pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang surga itu nyata, neraka juga nyata. Ini topik yang menarik, bisa disimak baik-baik. Kalau catatan dicatat, karena ayatnya bisa baca di rumah, karena yang waktu kurang lebih 30 menit lebih. Ya, tentunya sangat singkat untuk menjelaskan hal ini, tapi poin-poinnya bisa ditangkap. Mari buka Alkitab Wahyu pasal 21. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, ini tentunya sangat jarang dikhotbahkan, kalaupun ada itu pun cuma disentil. Tapi hari ini saya tergerak dan rindu untuk menyampaikan kepada kita semua. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca secara bergantian. Alkitab Indonesia memberi judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Ayat 4. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau kata tangis atau sukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan, ini ayat yang sangat indah dan sangat luar biasa. Muncul pertanyaan, apa itu surga? Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata langit itu dalam bahasa Inggris heavens, jamak, berarti lebih dari satu. Dalam bahasa Ibrani, bahasa asli perjanjian lama itu samaim. Kata sama itu tunggal, im itu jamak, Elohim itu jamak, im ya, samaim berarti langit dalam bentuk jamak, surga dalam bentuk jamak. Nah, beberapa pakar teologi menjelaskan bahwa jamak itu artinya itu berbicara tentang alam semesta. Surga atau langit itu ada beberapa tahapan kalau menurut pakar-pakar teologi dan juga ahli astronomi. Langit yang pertama itu namanya atmosfer, yang ada burung-burung terbang. Ya, itu seperti itu. Kemudian pindah ke yang kedua, itu namanya ruang angkasa. Tidak ada udara, yang hanya bintang-bintang dan planet-planet yang jumlahnya triliunan. Banyak sekali, tidak terbatas. Kemudian ada langit yang ketiga namanya tahta Allah. Itu yang Rasul Paulus pernah di sana. Dia terangkat dan melihat. Nah, itu ada di alam ini. Alam ini mono, artinya satu, universe, tidak jamak. Ketika firman Tuhan berkata Allah menciptakan langit dan bumi, bukan berarti ada langit yang berbicara tentang alam semesta ini, kemudian bumi di bagian yang lain, tidak. Karena ada spesifikasi di sana, di bumi di mana manusia itu ada. Tuhan ingin merinci lagi, menjelaskan. Karena di ayat 2 bilang bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, belum ada manusia. Nah, itu terjadi pada zaman kekekalan miliaran tahun. Kalau kita membaca ilmu pengetahuan bahwa alam semesta ini terjadi dengan ledakan Big Bang, ya, di alam semesta ini. Kemudian ada pecahan yang luar biasa, terciptalah triliun-triliun planet-planet bahkan bintang di sana. Dan itu miliaran. Dan Alkitab bilang dengan bahasa yang sederhana, belum berbentuk dan
periode yang tidak terbatas, bisa miliaran, bisa triliunan tahun. Nah, baru kemudian bumi itu direnovasi kembali, diperbaharui kembali, ditata kembali. Nah, itu kita bisa baca di ayat yang berikutnya. Nah, sehingga berbicara tentang langit dan bumi itu mono. Berarti ketika Allah menciptakan alam semesta ini, tidak ada alam semesta lain, cuma satu alam kita ini, termasuk ada bumi di dalamnya. Betapa hal ini sangat luar biasa. Kalau kita belajar ilmu alamnya dari SD, kita belajar, kita ini kan ada di beberapa galaksi ya. Galaksi itu tata surya, gugusan bintang-bintang. Nah, bumi kita ini termasuk ada di galaksi Bima Sakti atau Milky Way namanya. Nah, di dalam galaksi Milky Way ini itu kita ada. Dan ternyata menurut para ahli astronomi bahwa galaksi atau tata surya itu ada kurang lebih 400 miliar jumlahnya yang diketahui. Itu galaksi. Dan di dalam satu galaksi, misalnya kita ini itu ada di dalam satu galaksi itu ada 200 miliar bintang, matahari. Dan salah satunya ada di tempat kita ada, itu matahari. Dikelilingi oleh planet-planet termasuk bumi, dan demikian seterusnya dan seterusnya. Berarti bahwa galaksi yang demikian banyaknya itu sekitar 400 miliar, bahkan lebih lagi mungkin karena belum dijangkau dengan pikiran manusia. Dan satu galaksi itu jaraknya itu untuk satu diameter itu 100.000 tahun, 100.000 tahun cahaya. Nah, ini sangat-sangat luas. Dan Bima Sakti itu kan satu galaksi ada 400.000 galaksi. Ada galaksi tetangga kita namanya Andromeda. Dari Bima Sakti ke Andromeda itu 2,5 juta tahun cahaya. Nah, 2,5 juta tahun cahaya itu bukan jarak yang pendek, sangat jauh. Nah, saya pernah katakan bahwa untuk di galaksi kita kan ada 200 miliar matahari. Salah satunya matahari kita. Matahari kita jarak dengan bumi itu berapa? Cuma 8 menit. Nah, 8 menit ini saya pernah bilang bahwa kalau kita naik pesawat, contohnya saja, misalnya kalau bisa, itu continue terus-menerus 19 tahun baru sampai di matahari. Nah, kita ke Jakarta dari Palu kan cuma 2 jam lebih, itu sudah jauhnya minta ampun. Nah, bayangkan itu ke matahari 150 juta kilometer jaraknya, itu ditempuh dengan cahaya cuma 8 menit. Nah, bayangkan kalau misalnya saya katakan tadi bahwa galaksi Bima Sakti ini dia punya jarak sangat-sangat luas, 100.000 tahun cahaya. Bahkan yang terjangkau oleh akal orang alam semesta ini itu 13,8 miliar tahun cahaya. Nah, itu luasnya. Betapa luas. Dan Allah menciptakan alam semesta ini mono, artinya satu. Tidak ada alam semesta yang lain. Timbul pertanyaan. Yang kita baca tadi di situ dibilang di Wahyu 21 ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Pertanyaannya, apakah akan diciptakan lagi langit yang baru atau alam semesta yang baru dan bumi yang baru ini? Nah, tentunya kita harus bedah secara teliti, harus baca perlahan-lahan, dan kalau boleh kita mempelajari bahasa aslinya. Dan perhatikan dalam bahasa aslinya kata baru di sini kainos. Kata kainos itu artinya bukan berarti baru, yang baru lagi, tapi secara kualitas, secara mutu. Berarti alam atau planet ini sudah ada di alam semesta ini, atau surga yang diciptakan bagi saya dan saudara nanti untuk pengulangan atau kita akan tinggal di sana, sudah ada. Nanti ketika kita akan ke sana, itu baru akan dikatakan baru karena kualitas. Jadi bukan berbicara sesuatu yang masih baru diciptakan. Nah, ini kita harus bedakan Bapak Ibu Saudara. Dan perhatikan, di sorga itu ada tahta alam. Ya, sorga para malaikat ada di sana. Ada malaikat, dan kalau kita baca Alkitab, orang yang pernah terangkat hidup-hidup ke sorga itu yang namanya Henok dan juga Elia. Ada juga ahli bilang Musa karena mayatnya hilang, kan tidak didapat kuburnya sampai hari ini. Dan kalau kita baca di kitab Yudas itu Lucifer, iblis, dan malaikat Mikael itu berebutan mayat Musa. Dan itu ada di, kalau menurut para ahli, karena yang diangkat itu bukan dibilang mayat, bukan ptoma bahasa Yunani, tapi psoma, tubuh. Berarti dia tidak mati, begitu Pak. Tapi itu kita abaikan saja. Tetapi mereka mengatakan bahwa orang-orang yang suci ini ada di
surga sana. Berarti fisik, tidak mungkin alam roh, karena mereka naik fisik. Dan ketika mereka ada di sana, tentu mereka kan butuh makan untuk pergantian sel, metabolisme seluruh. Nah itu memang belum terjangkau dengan kepikiran kita. Tapi dengan logika kita manusia itu masuk akal. Karena ya kalau kita lihat penemuan hari-hari ini bahwa banyak ahli bilang ada planet-planet yang ditemukan, kemungkinan ada kehidupan di sana. Bagi kita orang percaya itu bukan informasi yang mengherankan. Karena ya tadi alam ini kan tidak ada alam yang lain, mono satu. Cuma ya tidak dijelaskan bahwa ada bumi yang lain seperti yang kita tinggal hari ini. Tetapi saya percaya bahwa ketika orang-orang suci ada di surga, itu mereka di surga yang fisik. Nah, pertanyaan saya dan saudara bahwa apakah tempat itu sama nanti dengan surga atau langit baru dan bumi baru yang kita akan tempati nanti? Apakah sama dengan tempat tahta Allah atau tempat orang-orang suci itu? Itu Alkitab tidak menjelaskan secara detail. Tetapi ketika Yesus akan naik ke surga, sebelum dia disalibkan, dia memberikan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, janganlah gentar dan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Nah berarti ketika dia sudah selesai menyediakan tempat bagi kita, dia akan datang menjemput kita. Nah seringkali hal ini yang rancu diartikan oleh orang-orang percaya, bahwa ketika orang meninggal dibilang, oh dia sudah selesai tempatnya dibuat oleh Tuhan, yang Tuhan panggil. Belum, ya. Kita harus teliti baca Alkitab dan komprehensif kait-mengkait dengan bagian yang lain. Orang-orang yang mati sejak zaman dulu, ya, zaman Nuh, zaman Adam sampai ya hari ini ada sampai zaman Kristus ada di Hades, dunia orang mati. Nah memang kalau kita baca teliti ketika Tuhan Yesus bangkit dari maut, itu kan dibilang ada orang-orang kudus. Kalau saya tidak salah di Matius 24 itu masuk ke kota Allah. Nah itu memang penglihatan secara rohani bahwa ada perpindahan orang-orang yang meninggal sebelum zaman Kristus, orang-orang kudus itu langsung masuk. Nah oleh karena itu zaman sebelum Tuhan Yesus, orang yang meninggal itu sudah dicampur semua dalam dunia orang mati, termasuk Roh Samuel. Nah ini memang perdebatan panjang, saya tidak akan ke situ, mungkin timbul pertanyaan. Tapi poinnya bahwa orang-orang yang meninggal itu di Hades, Hades yang nyaman, Firdaus. Nyaman itu suasana, Firdaus itu suasana, ada di sana. Tetapi orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang murtad atau orang-orang yang menyangkal Kristus, mereka ada di Hades yang tidak nyaman. Nah itu kan kita bacakan tentang perumpamaan kisah Lazarus dan orang kaya. Kan Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, itu kan tempat Hades atau dunia Firdaus yang nyaman. Dan kemudian orang kaya itu yang dia ada di Hades yang tidak nyaman, di dunia orang mati. Nah, jadi orang-orang yang mati hari ini belum masuk ke Yerusalem baru. Nanti saya akan jelaskan di poin-poin berikut. Tapi saya masuk ke situ dulu. Kemudian kembali kepada Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, langit baru dan bumi baru itu pengulangan saja. Pengulangan dari mana? Pengulangan dari yang pernah Tuhan tempatkan manusia. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga, di situ kan dosa belum ada. Kemudian Tuhan menciptakan manusia dan segala isinya, dan sampai kepada satu perkataan ketika Tuhan menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan Allah berkata bahwa Allah melihatnya semuanya itu sungguh amat baik. Nah perhatikan, ketika Tuhan berbicara sungguh amat baik, itu standar yang paling tertinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi. Nah ketika hal itu terjadi, bahwa rencana Tuhan bagi manusia ketika Tuhan berkata beranak cuculah kamu, penuhilah bumi, tidak dirancang untuk manusia kemudian jatuh dalam dosa kemudian baru diselamatkan. Tidak begitu. Memang walaupun Tuhan punya kemahatauan, tetapi karena ulah manusia, karena kehendak bebasnya free will,
dia menyimpang dari ketetapan Tuhan, mengikuti jalan pikirannya yang dipengaruhi oleh iblis tadi, sehingga jatuh dalam dosa. Itu di Kejadian pasal 3. Sehingga rencana semula yang tadi itu untuk beranak cucu sungguh anak baik, sungguh amat baik, itu kan langsung seolah-olah habis pada waktu itu. Karena dosa manusia akan mati dan seterusnya. Tetapi Tuhan memberikan solusi. Sehingga ketika dikatakan kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan dari perempuan ini dia akan meremukkan kepalamu, ya. Itu tentang proto-evangelium, artinya Injil yang pertama, bahwa ada rencana keselamatan melalui keturunan daripada Hawa. Tetapi menjadi pertanyaan, keselamatan itu kan sudah kita terima ketika kita percaya Yesus. Yang selama ini kita paham bahwa ketika berbicara keselamatan hanya untuk masuk surga. Padahal itu hanya judul. Ada bagian-bagian yang harus kita ketahui bahwa kembali kepada rancangan semula tadi. Allah menciptakan manusia untuk rancangan kekekalan. Nah, sehingga ketika Yesus Kristus datang menyelamatkan manusia, itu mengembalikan manusia kepada rancangan semula Tuhan tadi untuk tinggal di dunia atau di bumi yang diberkati Tuhan. Tetapi sayang, bumi ini akan lenyap, akan dihancurkan. Dalam pengertian lenyap itu dihancurkan, bahkan mungkin bisa menjadi neraka di situ. Nah, Tuhan itu sangat luar biasa. Sehingga Tuhan punya rencana kekekalan, dia ingin mengembalikan manusia. Dan ketika keselamatan diberikan kepada kita lewat Yesus Kristus, itu merupakan solusi. Kenapa solusi? Karena kembali dari awal tadi, bahwa ketika Tuhan akan menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat yang ke-26, Allah menciptakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Nah, ini rancangan Tuhan, segambar dengan serupa Tuhan, itu sangat luar biasa. Selem bahasa Ibrani artinya unsur-unsur yang ada dalam diri Allah, itu pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu ada dalam diri manusia. Betapa luar biasa. Kemudian ada rupa, demuth, artinya kualitas daripada pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu diberikan juga kepada manusia secara progresif tentunya. Tetapi karena manusia memilih untuk tidak taat, jatuh dalam dosa, maka gambar itu dirusakkan oleh manusia sendiri. Nah, sehingga seterusnya ketika Adam melahirkan keturunannya, tidak lagi serupa dengan segambar daripada Allah tadi, tapi segambar dengan Adam. Nah, mungkinlah bagaimana ini mengada-ada. Buka Kejadian pasal yang keberapa ini? Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Ya, saya agak pelan-pelan sedikit introduksinya supaya kita paham keseluruhan. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-3, perhatikan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut apa? Rupa dan gambarnya. Nyas itu siapa? Adam, bukan Tuhan. Kalau nyawa besar Tuhan, Adam. Lalu memberi nama Set kepadanya. Artinya bahwa gambar dan rupa Tuhan tadi itu yang sudah dirusakkan oleh pelanggaran Adam, dan keturunan selanjutnya itulah keturunan yang mewarisi dosa. Segambar bukan dengan Tuhan lagi, segambar dengan Adam. Maka keselamatan itu harus ada Adam kedua yang tidak berdosa. Oleh karena itu Yesus yang dikatakan Adam kedua. Dia datang kepada kita dalam wujud manusia, karena manusia tidak bisa memenuhi standar kualitas Tuhan, maka Allah sendiri dalam wujud manusia membawa keselamatan. Dia lahir secara manusia, dia besar, kemudian dia belajar kebenaran Alkitab, kemudian dia mengikuti kehendak Tuhan, tidak ada dosa, dia taat setia sampai mati di kayu salib. Nah, sehingga manusia, Tuhan bilang bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa sempurna. Itu ayatnya, itu progresivitas. Dan disitulah kita dikembalikan untuk masuk ke rancangan semula tadi. Berarti orang Kristen yang percaya Kristus bukan hanya percaya, kemudian ya percaya saja hanya dengan pikiran, kemudian masuk surga, terima keselamatan. Jangan dulu. Tidak bisa. Itu tidak sebanding atau tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Keselamatan itu gratis diberikan kepada kita saat usaha Tuhan. Tetapi di dalamnya kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar untuk kita menuruti bagaimana segambar dengan Kristus, bahkan sama sempurna seperti Bapa. Betapa luar biasa. Nah, sehingga nanti ke depan ketika kita ini akan
ini kan akan dihancurkan. Terjadi pengangkatan gereja Tuhan ketika Tuhan sudah datang kedua kali, itu dipindahkan di langit baru dan bumi baru. Nah, orang percaya kalau kita membaca itu kemana? Ya, dia akan masuk Yerusalem baru. Ya, nah, orang yang tercatat di dalam buku Anak Domba itu Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba. Nah, ini kalau dalam orang yang belajar teologi agak berbeda dengan kami pelajari. Ya memang saya juga berbeda, karena dalam teologi yang saya pelajari itu buku kehidupan dan buku kehidupan Anak Domba itu sama. Tapi di sini kalau ditulis berbeda, pasti berbeda. Nanti saya akan jelaskan, tentunya pakai argumentasi firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian ya bumi yang baru, ya bumi yang baru itu akan ditempati siapa? Bumi yang baru itu akan ditempati oleh orang yang tercatat dalam buku kehidupan. Siapa mereka? Orang yang dihakimi menurut perbuatannya. Mungkin mereka orang yang tidak beragama Kristen. Mungkin mereka tidak pernah dengar Injil. Karena mereka mungkin di pedalaman Tibet sana tidak ada penginjil, tidak pernah ada Injil. Tapi mereka berbuat baik. Ada nilai-nilai kehidupan di sana. Nah, itu dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 dikatakan di situ, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Perhatikan semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Dengar baik. Orang-orang percaya dan Kristus tentunya yang hidup seperti Kristus tidak akan dihakimi menurut perbuatan, menurut iman. Memang iman kembali kepada perbuatan. Tetapi di sini orang-orang yang tidak mendengarkan Injil atau mendengar Injil secara salah itu dihakimi menurut perbuatan. Pak Gembala ini ada saja. Ini pengajaran baru. Ya pelan-pelan. Buka Roma pasal 2 ayat 14 sampai dengan 15. Supaya kita punya ini ya pemahaman utuh, karena saya akan masuk ke Yerusalem baru dan bumi baru sebentar. Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila, perhatikan, bangsa-bangsa lain ini yang non Yahudi, orang yang tidak dengar Injil, yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Dorongan diri sendiri, ya. Misalnya begini, kita ini dulu mula-mula orang tua kita kan tidak ada, belum datang Asep Kulit dan Adriani, tapi mereka hidup tatanan adat luar biasa. Jangan mencuri, jangan macam-macam. Bahkan orang kalau misalnya incest, hubungan antara anak dengan orang tua atau dengan hubungan kakak adik, itu masih saya dengar ceritanya itu digulung dalam bambu, kemudian ditaruh di kuala, dibunuh di sana. Hampir sama dengan hukum Taurat caranya. Nah, pertanyaannya, dari mana mereka tahu itu? Kan mereka tidak pernah dengar Taurat. Nah, di sini yang saya mau jelaskan, melakukan apa yang oleh dorongan diri sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka mencari hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Belum tuntas ayat ini, ayat berikutnya, ayat 15. Sebab ini, dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di mana? Dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, nanti di ayat 16 di situ dijelaskan ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Itu akan dihakimi oleh perbuatan. Jadi orang-orang yang belum dengar Injil, kemana mereka? Tidak mungkin mereka yang baik-baik, yang hidup sungguh luar biasa, menolong orang, sabar ya. Kalau macam di Tibet Dalai Lama, saya sering baca, saya luar biasa pengajarannya. Saya berpikir ini yang mungkin kita bisa berbeda, tapi iman saya tidak mungkin dia masuk neraka. Minimal dia masuk ke bumi yang baru, kehidupan yang akan datang. Nah, jangan kita bandingkan orang Kristen, biarpun sudah dibaptis selama sampai berapa kali, malah kalau hidup amburadul, kurang ajar, murtad segala macam, apakah ini masuk surga? Karena ada label baptisan, jangan dulu. Kita salah memaknai tentang pertobatan itu. Bukan berarti jangan dibaptis, bukan. Tetapi kalau hanya pemahaman kita hanya sebatas ritual, itu sia-sia. Bukan demikian iman atau kepercayaan itu. Nah, sehingga
ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang tidak dengar kebenaran Injil, Taurat, itu dihakimi oleh perbuatan. Kenapa? Karena mereka mengikuti hati nurani yang sudah diturunkan sejak zaman Nuh, kemudian terpencar manusia oleh karena peristiwa di Babel, itu ke seluruh dunia terserat, dan di dalam hati mereka Tuhan taruhkan Taurat kepada mereka. Itu yang membimbing mereka. Nanti mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka, dan mereka itu akan diizinkan masuk ke mana? Masuk ke bumi yang baru tadi, ya. Nah ini. Nah, orang percaya kemana? Orang percaya tentunya percaya bukan cuma asal percaya. Itu dia akan masuk ke ibu kota, namanya Yerusalem baru. Nah, di situ di Wahyu pasal 21 ayat yang ke-15, dan ia yang berkata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu dengan serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama seperti kubus. 12.000 stadia, saya melihat dalam kamus, dalam tafsiran, itu 12.000 stadia. Satu stadia itu sama dengan 192 meter. Berarti 192 meter kali 12.000 itu jumlahnya 2.304.000 meter. Kalau dikilometerkan sama dengan 2.304 km. Karena ini bujur sangkar harus dikali 2, panjang dengan lebar. Dikali 2 menjadi 308.416 km bujur sangkar. Luasnya berapa? 70% luas benua Australia. Itu Yerusalem baru. Pertanyaannya, apakah semua orang akan masuk ke sana, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Kan tidak mungkin. Sepanjang zaman ini berapa miliar manusia kan tidak akan kosong. Nah, jadi Yerusalem baru itu untuk orang-orang yang percaya, yang mau bayar harga untuk Kristus, yang mau sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Mungkin orang-orang percaya hari ini karena tidak sepenuhnya bisa masuk ke surga, tapi ya di bumi yang baru, tidak ke Yerusalem baru. Di situ ada harga yang harus dibayar. Ya jangan juga kita bilang kalau begitu tidak apa-apa, biar cuma di kampung saya jadi di bumi baru. Oh jangan dulu, kita sudah jadi orang Kristen, ada harga yang harus dituntut. Nah ini persoalannya, sehingga tidak mungkin miliaran manusia itu akan hidup di tempat yang kecil, ya, tidak mungkin. Nah sehingga bumi yang baru itu ya berbeda dengan Yerusalem baru. Kembali kepada apa yang ditulis di sini bahwa bumi yang baru itu pakai kata G, ya. G itu bahasa Yunani sama dengan bumi yang sekarang ini. Ada tanaman, ada pohon, ada segala macam seperti itu. Nah, ketika diciptakan yang baru itu kainos baru, itu pengulangan kualitasnya. Karena kembali kepada yang tadi, kejadian pasal yang pertama itu kan diciptakan kita untuk beranak cucu. Rancangan kekal, tidak mungkin Tuhan setengah-setengah hati. Diciptakan nanti kemudian jatuh dosa dilenyapkan, tidak begitu. Rencana itu akan berjalan terus-menerus di dalam kekekalan. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, jangan-jangan jadi orang yang tadi di bumi yang baru itu di mana ayatnya? Ya memang tidak dijelaskan secara secara eksplisit, tapi secara implisit kalau kita teliti lihat Wahyu pasal 22 ayat Wahyu 21 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke 26. Perhatikan. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dari mana raja-raja di bumi? Apakah tiba-tiba muncul dari tidak mungkin? Itu pasti ada. Itu orang yang masuk ke bumi yang baru tadi, yang dihakimi menurut perbuatan. Nah, diperintah oleh raja-raja. Siapa raja-raja itu? Perhatikan. Kalau kita teliti membaca perumpamaan tentang perumpamaan talenta, ketika seorang raja akan berangkat, dia katakan sama bangsawan kepada pembantunya, kan diberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ingat kan? Ada yang 1, ya. Yang 5 dia kembangkan, yang 2 kembangkan, yang 1 ditanam. Artinya dia tidak mengembangkan potensinya. Kemudian yang lain dia kembangkan beberapa talenta. Apa Tuhan bilang? Baik sekali perbuatanmu, mari dengan aku. Nah, dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa ada yang diberikan, mari. Ada yang menguasai 10 kota, ada yang 5 kota. Itu menjadi pemerintah, bisa jadi lurah, bisa jadi camat, bisa jadi bupati.
Orang-orang percaya dengan tingkatannya. Nah ini tentunya sesuatu yang jasmania, bukan sesuatu yang alam roh. Nah memang kita tidak tahu di alam semesta di mana tempatnya, tetapi sangat jelas di mana Kristus akan ada, kita pun akan berada. Nah itu yang harus kita pahami. Nah yang menjadi pertanyaan, bumi ini akan bagaimana? Karena bumi ini akan dihancurkan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita diangkat? Rapture terjadi, meninggalkan dunia ini karena dunia ini akan dihancurkan, akan dileburkan, bahkan akan menjadi neraka menurut penafsiran beberapa penafsir. Nah perhatikan, orang-orang yang dihakimi menurut perbuatan kemudian mereka tidak layak, itu kan masuk ke neraka. Di Wahyu pasal yang ke-14, Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Kerajaan maut kan Hades, tampak orang-orang yang dihakimi sesuai perbuatan dan tidak masuk standar. Kemudian itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia ditemparkan ke dalam lautan api. Bahasa aslinya sebenarnya danau api, bukan lautan. Nah, sini kan dibedakan lagi di pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, kan berbeda. Artinya ini orang-orang Kristen dulunya percaya, tetapi tidak percaya menurut imannya. Cuma percaya, tetapi masih melakukan kefasikan. Di sana ada kekejian, ada pembunuhan, ada persundalan, tukang-tukang sihir, yang penyembah-penyembah berhala, pendusta, dan macam-macam. Nah orang penakut itu yang bagaimana? Orang penakut itu memang bahasa aslinya bisa Delia. Delia itu orang yang takut karena tidak beriman. Ketika murid-muridnya ada angin tofan di dalam Galilea, mereka takut. Apa Tuhan bilang? Kenapa kamu, hai orang yang tidak percaya? Itu Delia ditakut. Orang yang takut karena tidak percaya. Nah, orang yang takut tidak percaya itu berarti bukan kalau takut akan hormat atau takut sesuatu, itu fokus namanya bahasa Yunani. Tapi Delia itu karena imannya, dia meninggalkan kepercayaannya. Nah itu seperti itu. Kemudian ada orang-orang yang tidak percaya. Memang benar-benar dia, walaupun dia di Amerika, di Eropa sekarang kan banyak orang yang dia Kristen tapi dia tidak percaya Tuhan. Ya saya tahu dia melakukan yang baik, tapi kalau yang tidak baik sudah jelas di sini. Nah inilah disiapkan kematian kedua atau neraka untuk mereka seperti itu. Nah jadi orang-orang yang dihakimi untuk perbuatan tidak memenuhi standar dan orang-orang percaya murtad atau yang tidak melakukan kehendak Tuhan, maka mereka akan dimasukkan ke neraka. Pertanyaannya, neraka itu di mana? Nah tadi kan saya bilang di bumi ya. Jangan-jangan penggembala ini menghayal lagi. Nah sekarang buka 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke 7, 9 dan 10 ya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dulu, bisa bantu saya ini. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Terpelihara ini, kalau dulu musnah oleh karena air bah, nanti akan oleh api. Kan di sini terpelihara, disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik, berarti karena dibakar di situ kan. Nah kemudian ayat yang langsung ke 9 saja, 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu maunya Tuhan. Ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, dan tahu, ya. Hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Bahkan dibilang seperti zaman Lot, orang makan dan minum kayak begini, ada yang berbisnis, berusaha segala macam, tiba-tiba datang. Nah ini kalau kita tidak siap, hati-hati, binasa kita. Nah kemudian dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, unsur-unsur dunia, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tahan dulu ini. Tadi saya lihat di kitab saya yang bahasa asli, itu lenyap, bumi tidak lenyap, tetapi ini karena sudah penggabungan terjemahan, itu bumi itu akan dihancurkan, kemudian segala kemegahan perbuatan manusia itu akan dihancurkan, kemudian akan dibakar.
Nah, kenapa saya percaya bahwa neraka ini bumi? Saya baca beberapa waktu yang lalu, ternyata bahwa bola bumi ini itu di bagian inti itu nyala api yang sangat besar. Itu diameternya kurang lebih 2000 km inti bumi. Nah, itu yang sampai sekarang menyala terus. Nah, sekian miliar mungkin dunia ini sudah mulai dibakar dari bawah, maka dia akan mengalami kerapuhan. Coba kalau kita bakar apa-apa, kan dia rapuh. Lama-lama trek gempa bumi, karena dia letak di bawah berapa itu dia trek gempa bumi. Tiba-tiba tak letusan gunung api. Kenapa? Karena dari api dari dalam itu dia mencari keluar, jadi letusan. Nah, jadi bumi ini bukan akan semakin baik, akan hancur. Alkitab bilang demikian. Nah, sehingga kita manusia jangan tertarik dengan dunia ini. Boleh kita hidup kurang 60 tahun, tetapi poinnya bahwa dunia ini akan semakin binasa. Nah, kita ini akan dipindahkan tadi, kan saya bilang akan dipindahkan ke langit yang baru dan bumi yang baru. Itu ada di alam semesta ini. Modelnya sama seperti dunia ini. Kan dulu waktu kita sekolah minggu ada lagu bilang di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Dulu saya berpikir bahwa di surga itu orang cuma nyanyi-nyanyi. Coba kita pakai akal manusia. Tuhan itu kan dia dinamis, kreatif. Saya biasa pernah, karena waktu zaman COVID ini tahun lalu, malam-malam saya menyanyi lagu rohani karaoke, ya. Biasanya menyanyi, pasti juga, ya. Coba kita tiap bulan menyanyi sampai triliun tahun mau menyanyi terus, tiada kerja lain, bosan tak? Bosan. Tuhan itu dinamis. Maka dunia kita yang akan datang akan beraktivitas seperti ini. Akan ada cocok tanam di sana, karena bumi yang baru, kan. Akan ada hidup yang berdinamika, yang akan terjadi pengulangan seperti di dunia yang sekarang ini, tapi di sana tanpa kematian, tanpa air mata, tanpa susah. Apakah ini tidak menggairahkan? Saya mendalami hal ini baru kurang lebih 7-8 tahun. Ketika ibu saya meninggal, saya sangat sedih. Saya bilang, bagaimana mereka? Saya tiap kali lewat di tempat mama ditabrak itu, air mata saya mengalir. Saya baca Alkitab, saya buka terjemahan, saya pelajari. Ketika saya tahu kebenaran ini, saya bergairah. Sehingga saya percaya bahwa kita akan ketemu dengan mereka. Memang sekarang belum, ketika mereka mati itu masih di dunia orang mati. Rasul Paulus pun masih di sana. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 bilang kan, orang yang mati dalam Tuhan lebih dulu bangkit. Kalau kita masih hidup, kemudian kita hidup, baru akan diubah mendapatkan tubuh yang baru. Itu tadi tubuh yang berkualitas, sama seperti yang pertama tadi. Seperti Tuhan Yesus bangkit, makan minum juga, tidak akan pernah mengalami kematian, akan bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Bukankah ini hal yang menunjukkan citakan? Bahkan Alkitab bilang akan memerintah bersama Tuhan. Coba baca di Wahyu pasal 22 ayat 3-5. Wahyu 22 ayat 3-5 bilang begini, maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Itu nama wajah Tuhan Yesus, bukan wajah Bapa. Bapa itu roh, sampai sekarang, sampai kapanpun tidak bisa dilihat. Yesus yang dia yang merepresentasikan tentang Bapa, itu akan kita lihat. Dan perhatikan, malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah apa? Sebagai raja sampai kapan? Selama-lamanya. Itu nyata. Artinya orang yang mau sandal diri pikul salib itu masuk di Yerusalem baru, itu kan kerajaan yang pintunya emas dan segala macam. Kalau yang surga yang bumi baru yang seperti biasa ini, nanti di lingkungan istana itu yang tadi yang dibilang berlapiskan emas segala macam, jadi bukan alam roh, jadi bedakan hal itu. Alkitab bilang demikian memang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah, kembali ke 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 sampai dengan yang 13. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, kata Alkitab, betapa suci dan saleh kamu harus hidup. Nah, ini harus digarisbawahi. Standar orang harus bergairah untuk kekekalan. Ada 3 hal. Yang pertama, kesucian. Kesucian ini sangat jarang di mimbar-mimbar gereja. Kalau saya melihat YouTube kiri kanan yang banyak diberitakan cuma sukses berhasil di dunia apa segala macam, bukan tidak boleh.
tetapi itu hanya sementara. Ya, sehingga orang mengabaikan apa yang namanya betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau betapa suci dan salehnya berarti bahwa kehidupan kita harus benar-benar suci. Saya tidak mengatakan saya sudah sempurna dalam proses, tetapi saya berani katakan ini supaya kita orang Kristen merubah mindset kita. Kata kesucian bukan kalau kita tidak bersinar atau tidak melakukan percabulan, ya. Tetapi kalau kotor dosa yang ada dalam diri kita kemudian itu kita kembangkan. Bisa kita iri hati, benci, kemudian juga kita tidak menggandakan talenta kita, itu juga termasuk pada yang tidak suci. Nah, perhatikan di sini betapa salehnya kamu harus hidup, ayat yang ke-12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Itu jadi neraka. Kemudian ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, kita akan diproses ke sana. Tidak mungkin yang masuk ke sana orang yang pembenci, orang yang pengiri, tidak mungkin. Nanti malaikat pusing ngurus. Ya. Orang yang ke sana itu orang-orang yang betul-betul kita harus memperjuangkan hidup. Oleh karena itu saya pernah khotbah untuk minggu yang kemarin bahwa harus ada renungan evaluasi supaya jangan seberapa tahun Kristen 5 tahun kok masih begini terus. Kalau marah masuk pukul dinding, masih bawa maki, masih lempar piring kiri kanan. Kristen seperti apa? Harus ada perubahan. Kata-katanya dulu bawa maki, sekarang masih bawa maki. Apakah masih begitu? Tidak bisa. Harus ada peningkatan. Karena betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa ini hal yang sangat menggairahkan saya dan saudara. Karena berbicara hal ini juga, di sana tentunya ada kerinduan tentang langit baru dan bumi baru. Di sana harus ada tanggung jawab. Bukan berarti ketika kita mau suci saleh hari-hari di gereja doa sampai 5 jam, kapan kita kerja? Jangan cuma lari bersembunyi daripada keaktifan di dunia nyata. Banyak orang karena di dunia nyata tidak diterima, bukan dari ditolak, jika dia ditolak, tidak mau syarat, jadi full time di hamba Tuhan. Berarti tidak memaksimalkan potensi. Engkau pintar, maksimalkan kepintaranmu. Engkau jago berbisnis, maksimalkan kejagoanmu. Engkau bisa menjadi seorang birokrat, lakukan hal itu. Semua dikembangkan, tetapi bukan untuk nilai diri, untuk menganggap kita lebih daripada orang lain. Walaupun kita memiliki jabatan, memiliki kemampuan finansial yang kuat, kita merasa biasa saja, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang namanya kita hidup menggunakan potensi. Kalau semua menjadi pendeta, saya mau menjadi jemaat. Kalau semua menjadi full time, saya mau menjadi jemaat. Nah, oleh karena itu bahwa ketika dikatakan betapa salehnya kamu harus hidup, itu berbicara dengan tanggung jawab. Banyak orang saleh di gereja, tapi di luar sana mencari batu sandungan, tipu sini tipu sana. Ya. Saya sedih ketika mungkin pernah saya bilang di Palu ada seorang teman pengusaha, dia di satu gereja, itu injili. Dia bilang, Pak Rikson, saya kan marketing waktu itu, saya tidak mau menjadi orang Kristen. Kenapa? Saya punya pendeta tipu saya. Memang tipu bukan tipu langsung, tapi mungkin dia ada bisnis tapi merugikan. Saya diajar orang tua saya itu mudah, ya. Diajar jangan membodohi orang lain, jangan kita merugikan orang lain. Banyak hal-hal luar biasa. Tetapi di kekristenan yang katanya kasih, kenapa begini? Saya mau ceritakan kekristenan. Nah, kemudian saya masuk injili, bla bla bla, ya. Ya, jadi saya bilang bukan jaminan dia pendeta, bukan jaminan dia siapapun. Tetapi kita harus jaminan Kristus yang kita percaya. Dia yang kita teladani, dia yang kita ikuti. Manusia bisa mengecewakan, tapi Kristus tidak mengecewakan. Ya, singkat cerita dia pindah ke gereja GBI, ya. Di GBI ya memang saya bilang juga nanti masuk ke GBI juga bukan malaikat semua di sana, banyak kekurangan. Tetapi kita mau sama seperti Kristus. Amin. Amin. Demikian juga jemaat. Lihat saya ada kekurangan, itu saya bukan Tuhan. Tapi kalau ada kelebihan dalam kehidupan saya, itu Tuhan bukan saya. Amin. Nah, sehingga kita harus hidup sama seperti Kristus, sama-sama. Ketika saya menyatakan ini, saya sementara juga berjuang untuk menjadi teladan, berjuang untuk sama-sama kita bisa untuk sampai kepada kemuliaan surga. Itu luar biasa. Kita orang kalau so pusing, so sakit badan segala macam, bayangkan di surga itu kehidupan kekal. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bukan tidak ada persoalan, tetapi bagaimana dinamika kehidupan itu sangat luar biasa. Nah, memang akan panjang saya jelaskan, tetapi saya mengatakan bahwa surga itu nyata. Tapi ingat, neraka juga nyata.
Nah, kita jangan menjadi orang-orang yang sudah terpilih, tapi kemudian kita tidak, orang yang terpanggil tapi kita tidak terpilih. Yang terpanggil banyak, tapi yang terpilih itu sedikit. Jadilah orang pilihan, amin. Nah, hari-hari ini mari kita renungkan kehidupan kita. Nanti tahun depan lagi kita merayakan kenaikan lagi. Jangan cuma sampai-sampai di kenaikan yang kita rayakan, tetapi coba lihat kehidupan kerohanian kita. Coba lihat sampai di mana yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kualitas rohani kita, kata-kata kita, bagaimana kecintaan kita akan Tuhan, akan pekerjaan Tuhan, akan segala sesuatu. Itu harus kita ukur setiap hari sehingga kita akan kedapatan. Tuhan akan bilang, hai hambaku yang setia. Luar biasa. Di surga itu akan ada sukacita. Tuhan Yesus pernah bilang bahwa aku tidak akan minum pokok anggur ini sampai nanti di kerajaan Bapa. Berarti di kerajaan surga kan, yang saya bilang tadi, langit baru itu ada cocok tanam, ada anggur. Kan nanti kalau kita baca di Wahyu 22 itu kan ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali dalam 1 tahun, ya, tiap bulan dia berbuah. Jadi alamiah ini, jadi cara konstruksi berpikir kita jangan berpikir yang alam roh, ngeroh. Nggak akan nyambung tentang keindahan surga nanti. Kita berpikir tentang alam yang Tuhan ciptakan pada waktu menciptakan alam semesta ini. Kemudian ada bumi sana dan Adam dan Hawa tempatkan di Firdaus. Itu akan menjadi surga bagi mereka. Nanti kita bertanya, aduh, berarti kita nanti kalau masuk surga hidup cuma batu lagi loh. Sampai Adam dan Hawa, tidak begitu juga. Tuhan ini kan dinamika. Masa kita hidup sudah teknologi begini masih mau sembunyi lagi di bahan batu? Tidak begitu. Oleh karena itu ketika Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Nah, kata tempat tinggal, kalau ada sini kita bahasa Inggris, coba buka itu, mention, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Itu in my father's house, ayat yang kedua. There are many mansions. Bisa lihat. Yohanes 14 ayat yang kedua. Nah, kata mansion itu kan rumah mewah. Bukan cuma mewah, sangat mewah. Bukan cuma rumah yang berapa, ya, tapi yang sangat ya. In my father's house, ya, are many mansions. Berarti ada banyak mansion, bukan many houses, tidak, many mansions, rumah-rumah yang indah. Ya. Pasti ada kolam renangnya di sana. Kalau macam zaman sekarang pasti ada helipad tanpa helikopter mendarat. Ya, semua saya tidak tahu maka helikopter di surga atau tidak, ya, karena kita tidak jelas. Tetapi pasti akan sangat lengkap fasilitasnya. Memain wifi mungkin bukan cuma 24 jam, selama-lamanya tidak ada pengorbanan, pasti dia mau dibayar. Karena teknologi alat itu masih luar biasa. Artinya kita berpikir secara natural tapi surgawi, begitu maksud saya. Supaya kita punya gairah, sehingga kita punya satu usaha untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk berubah kehidupan kita supaya sama seperti Kristus. Amin. Lakukan jalani, luar biasa keistimewaan kita sebagai orang percaya. Memang dunia ini bukan tempat yang indah, akan ada sakit penyakit, akan ada kesusahan. Oleh karena Tuhan katakan bahwa kita akan banyak menderita, tapi dengar baik, hanya sementara. 70 tahun mungkin 80 tahun, tidak lama dibandingkan dengan triliunan beribu-ribu triliunan waktu tanpa batas. Itu tidak ada artinya 80 tahun. Sehingga Paulus dia tidak pusing dari penjara, dia tidak pusing dari makan, dia tidak pusing dari cambuk. Dia bilang, aku telah menghidupkan pertandingan, telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Luar biasa kan? Karena dia sudah melihat. Dan oleh karena itu ketika Paulus sampaikan hal ini kepada kita, kita juga harus percaya. Dia rela mati, dipancung oleh karena kepercayaan yang dia saksikan ini, dia beritakan. Maka kita pun juga harus bergairah untuk hal ini. Surga itu nyata, neraka itu juga nyata. Malah kita pilih untuk ke surga, setia ikut Kristus, dan jangan kita masuk ke neraka yang sangat-sangat menyedihkan. Selamat hari kenaikan Kristus. Tuhan memberkati kita. Haleluya.